bahu-membahu bagaimana kesiapan PAN di tahun 2024. Selanjutnya adalah ucapan terima kasih. Terima kasih kami selaku panitia kepada Bapak Bupati, PJ Bupati, Pak Dhani, yang di tengah kesibukan beliau, yang kita pahami beliau habis capek, habis melester jalanan, dan beliau hari ini bisa hadir di tempat ini menghadiri acara Partai Amanat Nasional. Kita doakan semoga beliau tetap sehat, tetap semangat, dan tetap awet muda. Bagaimana ketika kita bersama-sama, seluruh ketua partai, seluruh kader Partai Amanat Nasional, ada Pak PJ juga hadir di sini. Ayo kita berpegang. Rakyat Bekasi butuh kita. Orang Bekasi butuh kita untuk mengambil kebijakan keberpihakan. Berkali-kali juga saya bicara, ada 4 konsep keberpihakan. Pertama adalah goodwill, niat baik kita. Niat baik Pak Bupati, niat baik semua elit partai, niat baik semua kader partai. Kalau sudah ada niat baik dalam hati kita, upgrade knowledge kita, sumber daya manusia kita. Karena jujur saja, yang pertama ketika Kaisar Hirohito dibombardir oleh sekutu dan kehancuran Jepang, Jepang hancur sehancur-hancurnya. Tapi apa yang dikatakan oleh Kaisar Hirohito terhadap jenderal-jenderal perangnya? Berapa orang guru lagi yang bisa membangun knowledge, sumber daya, dan potensi anak bangsa? Itu yang harus dilakukan. Itu juga kita. Berpolitik bagi kita bukan hanya niat baik, tapi juga mampu mengupgrade knowledge dan sumber daya manusia. Mencerdaskan. Berpolitik yang mencerdaskan. Setelah 2 konsep itu dilakukan, cukup? Tidak. Harus ada keberpihakan yang ketiga, yaitu strategi akselerasi. Ada niat baik, ada upgrading knowledge dan sumber daya manusia, ada strategi akselerasi. 3 itu kita lakukan. Cukup? Tidak. Yang terakhir, anggaran. Keberpihakan itu ada 4 ciri. Pertama adalah niat baik, sumber daya manusianya, strategi akselerasinya, dan keempat, bagaimana keberpihakan itu dibuktikan dengan anggaran. Begitu juga pemerintah Kabupaten Bekasi. Masih ada rakyat kita yang membutuhkan. Saya berharap ketua-ketua partai mampu menyatukan tekad kebersamaan antara seluruh ketua partai dengan PJ Bupati Kabupaten Bekasi. Ini demi kepentingan rakyat Kabupaten Bekasi. Kebersamaan itu yang kita harus bangun. Saya membuka kedua tangan saya untuk menerima siapapun, berdialog, berdiskusi. Bahkan saya orang yang tidak anti kritik. Cuman memang style saya, mungkin sebagian teman yang senior-senior ngerti betul, saya itu jarang senyum. Wajahnya kayaknya garang, galak, tapi insya Allah hati saya itu selembut salju. Saya bukan orang yang terbiasa, mungkin karena saya orang kampung, lahir di Pebayuran, hidup dari kerja keras, sehingga nyaris jarang senyum. Karena saking kerasnya kehidupan saya. Tapi bukan berarti, bahkan beberapa kali saya bicara kepada kader PAN, kalau kita pada posisi orang yang kekurangan, kita harus jadi fighter, jadi petarung. Kalau PAN saat ini memang bukan partai yang besar, tapi PAN harus mewarnai, bukan diwarnai. PAN jadi fa'il, bukan jadi maf'ul. PAN jadi subjek, bukan jadi objek. Semangat saya cuma itu. Dan bagaimana caranya semua harus ditularkan ke seluruh kader Partai Amanat Nasional. Kita sekarang ada ketemu dengan ketua-ketua partai dari partai yang lain. Jangan karena kita beda warna kita bermusuhan. Jangan karena kita beda warna kita tidak saling bertanya.
Ini kesempatan. Tujuan kita cuma satu. Bagaimana membangun berpolitik dengan penuh kemaslahatan, dengan penuh attitude dan etika. Karena PAN adalah matahari. Matahari itu sumber kehidupan. Matahari tidak pernah memilah siapa orang yang diberikan cahaya oleh dirinya. Matahari adalah rahmatan lil alamin. Itu saja pesan dari saya. Saya tidak banyak yang ingin saya sampaikan karena berkaitan dengan waktu juga. Tapi sekali lagi bangga hati, dan saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh ketua partai yang berkenan hadir, dan saya ucapkan rasa cinta dan sayang saya untuk seluruh kader Partai Amanat Nasional. This stepping stone. Ini batu loncatan untuk saudaraku sekalian, kader PAN, untuk membuktikan bahwa Anda adalah petarung, bukan seorang pecundang. Saya Ketua DPD PAN Kabupaten Bekasi, insya Allah 24 jam selalu ada di tengah saudaraku sekalian. HP saya 24 jam tidak pernah mati. Jam 2 malam, jam 3 malam, telepon saya pasti masih hidup. Nomor telepon saya 15 tahun tidak pernah berubah, dan nomornya hanya satu. Artinya apa? Saya ingin menunjukkan kepemimpinan adalah konsistensi antara ucapan dan perbuatan. Terima kasih untuk semuanya, dan mudah-mudahan ini menjadi jalan ibadah kita, dan mudah-mudahan Allah ridho dengan apa yang kita perjuangkan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah wa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Kita guyup semua, bersatu untuk bagaimana memenangkan, mengisi dapil-dapil di setiap dapil yang ada. Itu yang pesan pertama beliau. Karena itu saya berharap saudaraku guyup semua. Kang Daeng sudah seperti besi berani tadi, yang sudah magnet yang bisa menghimpun kawan-kawan semua. Dan karena itu saya berharap mari kita dukung bersama-sama. Sejuk apa yang disampaikan tadi. Karena itu dia sudah mengucapkan, beliau tadi mengucapkan matahari itu PAN yang selalu bersinar di setiap saat, yang selalu memberi, tak meminta kembali. Di sana ada apa? Keikhlasan kita untuk melakukan. Karena satu, khairun nas anfa'uhum linnas. Manusia yang baik itu adalah bagaimana bisa bermanfaat bagi manusia yang lain. Dan itu yang saya harapkan dan muncul dari Kabupaten Bekasi ini. Saya sangat berharap dengan sangat. TDC hanya pesan itu, tolong satukan semua, tidak ada lagi gontok-gontokan, tapi semua kader menyatu semua. Bagaimana bisa memenangkan PAN di Kabupaten Bekasi ini? Itu yang bisa saya sampaikan. Lantas saya disuruh untuk membuka ini, membuka rakerda ini. Ada, apakah harus pakai palu atau cukup dengan tangan saya saja? Ya. Pegangin nanti. Latah hati-hati. Ya, ini ketua SD-nya Pak. Saya persilahkan untuk langsung. Saya dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, Rakerda Kabupaten Bekasi saya nyatakan dibuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau mengisi pidato Kang Daeng luar biasa. Sudah saya nggak bisa ngimbanginya. Betul-betul politikus yang memang punya
visi, punya karakter. Jadi saya bagian apa ya? Mungkin saya laporan aja lah. Laporan saya untuk periode kedua ini sudah 1 bulan. Kemarin saya laporkan juga pada pimpinan-pimpinan dewan. Sesuai dengan fokus yang saya canangkan pada saat pelantikan ada 4. Pertama, pembenahan infrastruktur, karena itu yang paling banyak mengemuka kepada saya melalui medsos maupun setiap audiensi. Jadi jalan-jalan ya memang baru beres tender, mudah-mudahan dalam 2 minggu ini berjalan, tetapi karena ada yang sudah sangat krusial, tetapi ternyata anggarannya belum ada. Selidik katanya anggaran tahun ini kepotong setengahnya jalan. Nah ini akhirnya alhamdulillah, tapi karena ada dukungan dari beberapa pengusaha, kita beberapa ruas jalan sudah bisa kita perbaiki walaupun masih sementara sifatnya darurat ya. Mudah-mudahan nanti dari kadar depan tidak ada yang bisa membantu gitu, maksudnya disampaikan di sini. Yang kedua, sarana air bersih ya, kita pencanangkan kemarin membuat WTP, water treatment plan untuk ke air bersih, kerjasama antara BUMD kita, PDAM Tirta Bagasasi dengan PT PP ya, BUMN. Dan mudah-mudahan bisa menambah pasokan air di beberapa wilayah. Lalu juga masalah rumah yang tidak layak huni ini sudah kita perbaiki baik dari APBD maupun CSR ya, dari BUMN dan swasta. Ini baru tadi pagi juga saya meresmikan beberapa rumah-rumah perbaikan yang dari CSR. Itu di infrastruktur. Kemudian yang fokus kedua adalah pembangunan manusia ya, khususnya masalah pengangguran. Minggu depan akan kita umumkan, ternyata 1 bulan merumuskan satgas penanggulangan pengangguran itu nggak cukup karena saking animo dari stakeholder itu tinggi sekali, semua ingin terlibat, semua menyumbangkan pikiran. Ya kita tampung dulu sampai akhirnya kita dalam sebulan ini baru selesai. Nanti kami umumkan satgas penanggulangan pengangguran dengan beberapa strategi yang tidak akan saya umumkan di sini biar jadi penasaran. Jelas, sampai saat ini sudah kemarin 20, sekarang sudah 35 perusahaan yang akan MOU dengan kami untuk penyerapan tenaga kerja lokal. Lalu yang ketiga fokus kami adalah pemulihan ekonomi. Nah, pemulihan ekonomi ini kalau industri besar saya kira asal kondisi kondusif ya, baik nasional maupun global ini sudah mulai pulih lagi. Nah, yang perlu kita dorong adalah industri kecil, UMKM. Ini ada beberapa program menjelang hari jadi peringatan hari jadi selama bulan Agustus ini akan kita luncurkan dalam rangka meningkatkan produksi barang-barang UMKM. Lalu yang kedua pertanian, itu melalui pengairannya, pupuk dan sebagainya, itu bagian dari ekonomi kita juga. Yang ketiga baru saja kita diskusi tadi pagi, pariwisata di PRI. Ini pariwisata lokal akan kita gencarkan karena itu bagian dari pemulihan ekonomi. Nah, fokus yang keempat adalah reformasi birokrasi, mulai dari pengisian jabatan yang banyak kosong, sudah sejak saya dulu, terus di selang Pak Haji Marzuki, sampai hari ini masih belum terisi juga. Karena apa? Perizinannya susah, karena PLT dan PJ itu harus izin tertulis. Izinnya 2 kali lagi, pertama izin untuk tesnya dulu, 3 bulan dan ngurus izin. Lalu Kemendagri, yang kedua izin untuk pelantikan, 3 bulan lagi. Jadi itulah makanya saya dulu 3 bulan pertama nggak berhasil melakukan pengisian jabatan struktural, Pak Marzuki juga 7 bulan nggak berhasil juga. Mudah-mudahan sekarang waktu saya kalau di SK hanya 1 tahun, ini harus cepat juga. Tapi kalau diperpanjang, insya Allah sampai 2024 gitu ya. Masih dukungan yang kinerja oleh Kemendagri dan Pak Gubernur. Nah, yang berikutnya di reformasi birokrasi tentu adalah pencanangan agenda reformasi birokrasi. Nanti kita lihat saja kalau memang ada peningkatan kinerja, responsibilitas dari aparat kita, mulai dari dinas-dinas, kecamatan-kecamatan, desa-desa, kalau ada peningkatan, berarti strategi yang sudah dikembangkan berhasil. Tapi kalau belum ada perubahan, selama 1, 2 bulan, 3 bulan, kita evaluasi lagi. Apa yang perlu gitu ya. Masa harus dipotong TPP dan gajinya gitu ya, kalau meningkat. Saya kira lalu dengan anjuran-anjuran dan beberapa strategi yang kita jalankan, mudah-mudahan berjalan. Itu yang pertama. Yang kedua, karena ini di hadapan para kader-kader partai politik, saya juga ingin menyampaikan tugas kedua saya, tugas pokok. Tugas pertama adalah menjalankan pemerintahan, roda pemerintahan dan pembangunan serta pemberdayaan masyarakat.
Tugas pokok yang kedua saya itu adalah mempersiapkan penyelenggaraan pemilu dan pilkada serentak 2024. Nah, saya sudah sampaikan ini di KPU waktu launching tahapan, barangkali ada perwakilan dari partai-partai juga mendengarkan. Kita ada 3 key performance index-nya, 3 indikator keberhasilan pemilu yang ingin diwujudkan di Kabupaten Bekasi. Dan ini adalah mutlak harus didorong oleh kader-kader semua. Yang pertama adalah indikator pemilu yang sukses, pilkada yang sukses adalah angka partisipasi yang harus tinggi. Nah, target kita semua minimal naik dari tahun yang lalu, pilkada sebelumnya atau pemilu sebelumnya. Target maksimalnya adalah tertinggi di Jawa Barat. Siap nggak ini? Ya. Kebetulan saya pernah juga PJS di Pangandaran, memang hak pilihnya tidak terlalu banyak. Alhamdulillah dengan berbagai strategi yang kita kembangkan bisa meraih di pilkada kemarin adalah tingkat partisipasi pemilih tertinggi di Jawa Barat. Saya berikutnya harus Kabupaten Bekasi yang tertinggi, insya Allah. Yang kedua, indikator suksesnya adalah berjalannya pemilu dan pilkada secara damai. Tidak ada pertentangan dan tidak banyak pelanggaran, baik pelanggaran administrasi maupun pelanggaran pidana pemilu dan pilkada. Nah, apalagi tidak ada sampai bentrok-bentrokan dan sebagainya ya, baik di dunia nyata maupun di dunia maya. Nah, ini yang di dunia maya ini yang orang di sini agak aktif nih, masyarakatnya sangat aktif ya. Jadi mudah-mudahan ya kita untuk pemilu dan pilkada tahun ini sudah lebih dewasa, lebih matang, jadi bisa menjaga. Walaupun kita berbeda pilihan, tapi kita tetap bersaudara. Nah, indikator yang ketiga adalah terpilihnya anggota-anggota legislatif, presiden, gubernur, dan bupati terpilih yang sesuai dengan harapan masyarakat. Jadi itu yang akan menjadi target kita, 3 saja. Angka partisipasi pemilihan harus setinggi mungkin. Yang kedua, pemilu harus damai dan tanpa percocokan tanpa pelanggaran. Yang ketiga adalah terpilihnya anggota-anggota legislatif dan pimpinan-pimpinan kita di tingkat nasional, provinsi maupun kabupaten sesuai dengan harapan masyarakat. Saya kira itu saja dari saya. Sedikit saja ini pesan untuk para kader PAN nih ya, khusus ya. Pesan yang pertama adalah ini saya lihat kader PAN semuanya sopan. Jadi tapi untuk kemajuan selalu harus jadi terdepan. Sesama kader jangan terjadi balap-balap. Dan kepada masyarakat selalu harus memberi harapan. Tapi jangan lupa biar nggak lemes, tiap pagi harus minum kopi dan sarapan. Nah, ditutup hadiah pantun karena yang hebat-hebatnya ada dari Kang Daeng, saya sih hiburan aja, pantun. Jalan-jalan ke Pebayuran. Cakep. Enaknya sih dua-duaan. Selamat melaksanakan rakerdapan. Semoga selalu membawa kemajuan. Satu lagi, sebenarnya saya ini pantunnya buat Teh Desi, karena saya lihat di Rondon Teh Desi datang, tapi nggak apa-apa nanti tolong sampaikan pantun saya buat Teh Desi. Ketemu Teh Desi jadi deg-degan, karena jadi teringat sama Billy. Di Kabupaten Bekasi ada PAN. Abong kalau Bekasi tidak makin berani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada?